Hai, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti judulnya, kali ini waktunya beres-beres nih. Kebetulan ini tuh lanjutan dari video yang sebelum-sebelumnya gitu ya teman-teman. Cuman aku bedain aja mana masak-masak sama bersih-bersih rumah. Kali ini jadwalnya cukup padat dan bisa melelahkan ya, karena habis masak-masak gitu, dilanjut langsung beres-beres yang ada di kamar terlebih dahulu. Kali ini aku mau ganti spray karena udah gak nyaman buat digunain tidur. Naura udah gatal-gatal katanya. Jadi ini waktunya aku ganti. Kebetulan aku sebel banget kalau pakai spray ini tuh suka geser-geser gitu ya teman-teman. Mungkin nanti aku mau pasangin sama jarum pentul gitu di pinggir-pinggirnya. Jangan salpok itu ya kasur aku yang udah belewek banget alias udah banyak yang hitam-hitamnya, dan isi lemari aku Masya Allah tabarakallah yang bebalatak ini ya, maafkan ya kalau merusak mata teman-teman. Itu aku ngambil spray ya di atas lemari gitu, dan seperti biasa ya pastinya itu naik ke kasur kayak gitu. Dan kali ini temanya ini si bear-bear alias si beruang ini ya. Semenjak punya anak ini warna spray dan motif spray aku ya kayak gini ya teman-teman. Gak tahu kenapa pengen pilihannya itu yang motif anak-anak kayak gitu. Ada yang sama nggak dari teman-teman? Seleranya jadi ya ke anak-anakan kayak gitu, nggak apa-apa ya, yang penting anak-anak aku happy, seneng gitu ya ngelihatnya. Ih lucu mama, ih bagus mama spraynya kayak gitu nih. Orang suka bilang kayak gitu setiap aku ganti spray, padahal udah pernah gitu ya, dan udah sering aku ganti spray kayak gini. Nyaman rasanya kalau kita udah ganti spray, kalau tidur pun enak ya teman-teman, karena kan masih baru ya. Dan ini udah selesai ya, kayak gini aja. Lanjut, setelah beres-beres spray, ini langsung mau aku cuci ya. Mumpung aku lagi rajin nih hari ini, kalau nggak capek mungkin bakalan seluruh isi rumah aku beresin ya teman-teman. Beralih ke meja ini, Masya Allah ya, ini babalatak banget. Jadi tempat penyimpanan yang nggak karuan ya tempatnya, segala macam ada di sini. Karena aku nggak punya meja rias ya teman-teman, jadi itu skincarean aku simpan di situ. Tapi sebelumnya ini mau aku turun-turunin ya seperti biasa, karena nanti mau aku lap kayak gini. Di bagian sini tuh sering banget kejatuhan debu-debu dari atap gitu, karena pinggiran atap rumah aku itu nggak terlalu nempel gitu ya. List-listnya jadinya tuh suka berjatuhan ke sini. Jadi ini harus sering-sering dibersihin setiap harinya. Kadang kalau aku males ya aku cuman bagian atasnya aja kayak gitu ya. Dan ini udah selesai, tinggal waktunya rapiin ke tempat-tempatnya. Gak lupa ya aku sortir mana yang harus dibuang dan juga mana yang harus dipertahankan ya teman-teman. Dan itu ada celengan Hello Kitty sama bebek, itu celengannya Naura ya, sisa-sisa uang belanja ataupun jajanan gitu. Yang 500-an atau 1000-an itu dimasukin ke situ. Alhamdulillah ya. Yang Hello Kitty itu udah penuh teman-teman. Masya Allah itu anak aku rajin banget masukin uang. Nah di sini aku ini mau merubah kardus dari sepatu ini, daripada kebuang mending kita manfaatin ya. Ini aku balik aja biar terlihat nggak sakit di mata gitu ya warnanya. Kemarin itu aku lihat di YouTube gitu ya, daripada nggak ada gitu food container atau box-box gitu, lebih baik aku fungsikan ini kardus-kardus yang udah nggak kepakai kayak gini ya. Lumayan kan, jadi lebih bermanfaat juga. Dan itu aku hektar ya teman-teman biar kenceng dia. Dan di sini aku isi sama masker-masker dan alat jahitan mini aku ya kayak gini. Lumayan ya, jadi terlihat lebih rapi karena kan gak terlihat kayak gitu ya. Nanti ini mau aku simpan nih di atas lemari ini, tapi sebelum itu seperti biasa ya, ini pasti berantakan. Nah, setelah atas lemari selesai, beralih nih ke rak yang ini ya, rak serbaguna. Ini tuh bekas aku main kemarin, jadi ini tas-tas aku juga ada di sini ya teman-teman. Biasanya ini tas tuh harus langsung masuk ke lemari, cuman belum aku rapihin kayak gitu ya. Nah, seperti biasa ini tempat mainan Naura juga ya di sini. Walaupun udah dibersihin, nanti tuh lama-lama pasti penuh lagi kayak tadi itu ya. Jadi harus sering-sering nih dibersihin. Kali ini aku mau rapihin nih rak-rak ini karena udah nggak karuan banget ya bentuknya, isinya kayak gini Masya Allah. Sebelum itu nih mau aku turun-turunin dulu sebelum dielap-elap. Kebetulan mau aku pisahin juga nih mana yang udah nggak kepakai, mau aku buang-buangin biar itu nggak sumpek banget gitu ya isinya.
Ini aku lap-lapnya pakai lap kering aja ya teman-teman, nggak pakai lap basah karena kan cuman debu-debu halus aja. Dan sebelum itu ini kan masih ada sisa kardus bekas masker tadi. Seperti biasa nih aku manfaatin biar dia itu rapih ya penyimpanannya. Jadi aku pisah-pisahin nih mana yang mau aku masih pakai gitu. Dan ternyata kemarin tuh pas setelah beres-beres kayak gini banyak banget sampah-sampah yang udah nggak terpakai ya teman-teman. Kalau nggak dibersihin kayak gini pasti akan numpuk terus ya. Seperti biasa ini aku pisah-pisahin obat-obatan atau peralatan habis mandi Naura kayak gitu ya. Sama mainan-mainan Naura juga ini aku pisah-pisahin dibagi jadi 3. Lumayan ya jadi lebih rapi dan gak geser-geser gitu karena kan udah pakai kardus-kardus kayak gini. Alhamdulillah ini juga udah selesai ya teman-teman. Senang rasanya untuk rak ini tuh udah melompong gitu ya. Dan ini ya hasilnya setelah udah dirapikan kayak gini. Setelah bagian atas selesai, sekarang waktunya bagian bawah nih, waktunya aku sapu-sapu dengan sapu andalan ini. Kalau di warung tuh harganya 20 ribuan aja ya, yang ini awet sampai berbulan-bulan ya, kalau belum habis itu belum diganti ya. Aku belum kebeli ini untuk spel lantai atau sapu yang zaman kekinian gitu loh teman-teman, gak apa-apa. Yang penting mah sama-sama berfungsi dengan baik ya teman-teman. Yang pentingnya kita hanya aja rajinnya. Walaupun punya alat peralatan pel atau pembersih yang canggih, tapi kalau kitanya males untuk bersih-bersih ya sama aja ya teman-teman, tetap berdebu-debu juga jadinya. Setelah sapu-sapu ini aku nggak ngepel ya teman-teman, aku langsung ke belakang beres-beres yang ada di dapur. Dan itu sebenarnya beda hari ya, cuman karena bersih-bersih juga temanya, jadi ini aku satuin aja jadi satu video gitu. Ini aku habis masak-masak dan cuci piring, waktunya ini seperti biasa ya, beres-beres yang ada di dapur kayak gini. Kalau nggak dirapihin, nggak diberesin langsung itu bisa berjamur ya teman-teman, jadi harus sering-sering dibersihin kalau habis masak gitu. Kadang aku tuh suka stres duluan ya kalau ngelihat dapur itu kotor kayak gitu ya teman-teman. Kalau mau masak aja gitu jadinya malah nggak mood ngelihat dapur yang berantakan kayak gitu. Dan di sini untuk rak perbumbuan ini aku tuh pengen dicuci semua gitu ya bersih. Cuman kadang ini tuh udah diisi ulang lagi sama umi aku gitu ya teman-teman. Jadi nggak sempet buat dicuci. Paling kalau aku cuci itu satu-satu kalau ada yang kosong kayak gitu. Tapi kalau udah diisi ulang sama umi aku jadinya nggak sempet aku cuci lagi. Mungkin nanti dia mau aku pindah-pindahin dulu dan aku cuci bersih semuanya. Dan gak lupa ini kita refill dulu untuk perminyakan. Aku sengaja nih pakai botol minyak yang kecil kayak gini biar kelihatannya nggak boros aja gitu ya. Walaupun habis di sini itu tapi tetap masih ada gitu ya stoknya. Jadi pemakaiannya itu nggak boros gitu ya teman-teman karena kan stoknya juga sedikit ibaratnya kayak gitu. Pokoknya main psikologis aja ya. Dan selanjutnya ini untuk tepung terigu juga aku mau refill kembali. Kebetulan nih ada ya tepung stok umi aku ternyata. Karena suka bikin kue-kue kayak gitu, suka dikasih sama kakak aku gitu ya. Dan ini masih ada tepungnya kebetulan. Oke, setelah ini selesai lanjut nih beres-beres bagian kompornya. Karena seperti biasa ya, ini si kompor pasti langsung harus dibersihin karena kalau enggak bakalan berminyak banget. Dan mohon maaf ya itu teman-teman, ada lalat yang berseliweran karena aku kalau masak itu pintu dapur suka dibuka, alhasil lalat yang di luar itu masuk ke dalam kayak gitu ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau kelihatannya kayak menjijikan gitu, tapi tenang, untuk makanan itu aman terkendali ya. Dan ini seperti biasa ya untuk dinding bagian atas kompor itu jangan salpok ya, agak bergelembung kayak gitu, karena pas pemasangan waktu pertama kali itu aku langsung nempelin bagian sisinya sehingga pas dalamnya itu tengah-tengahnya nggak ketempel gitu, alhasil ada udara gitu ya. Dan ini udah selesai, udah rapi. Dan ini karena kan beda hari seperti biasa, ini habis beres-beres di dapur langsung beres yang ada di kamar. Kalau Naura udah keluar biasanya aku rapiin kamar dulu ya, berhubung Naura itu telat keluar dari kamarnya jadi aku rapiin dapur dulu. Dan dilanjut gak ada angin gak ada hujan, ini aku rajin banget ya mau nyuci untuk si gorden ini. Kenapa hayo? Karena untuk gorden yang di depan itu ditarik sama Naura, alhasil itu jadinya ketarik gitu ya, rusak
berantakan gitu. Jadi aku sekalian aja nih yang di kamar juga mau aku bersihin. Jangan salpok sama tiang gordennya yang kepanjangan kayak gini ya, karena aku belinya online dan nggak ngukur dulu. Alhasil jadi kepanjangan kayak gini. Kalau aku potong kayaknya sayang gitu ya teman-teman. Jadi untuk ujung-ujungnya itu nggak aku pasangin, karena kalau aku pasangin itu pasti bakalan aneh. Ya udah deh, jadi aku kayak gituin aja. Dan beralih ke bagian luar, ini aku mau ngangkat kursi yang ada di depan buat naik ngambil si gordennya, karena kan pastinya tinggi ya teman-teman, kita perlu bantuan banget. Nah ini yang aku bilang tadi, ini tuh ketarik sama Naura, jadi dia itu pengok kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, sekalian aja nih mumpung lagi rajin, aku sekalian cuci aja. Dan gak lupa sebagian sininya juga ya. Dan teman-teman, jika ada yang mau samaan gordennya kayak aku, ini tuh bagus banget ya teman-teman, blackout gitu, tebel banget dan juga murah meriah. Aku belinya di Shopee. Kalau ada yang mau samaan, cek di kolom deskripsi ya. Dan ini udah selesai semuanya. Dan ada beberapa yang bulat-bulatannya itu ternyata copot, tapi nggak apa-apa. Nanti itu mau aku rendam dulu ya, nggak aku cuci di mesin cuci ini, nanti aku mau cuci manual kayak gitu. Dan ini untuk cucian yang tadi ya sebelumnya, ini baru mau aku jemur. Pokoknya di hari ini tuh aku super sibuk banget nyuci sampai berkali-kali, dan kebetulan itu untuk spraynya juga udah aku cuci sekalian ya, apalagi kalau untuk si gorden aku cuci manual, Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Pegelnya minta ampun, tapi nggak apa-apa, yang penting bersih ya. Dan ini aku lanjut buat jemur-jemur pakaian di depan rumah aku. Dan itu ada Nauraya yang udah mandi, Masya Allah. Dia ikut-ikutan nih, kirain mau bantuin gitu kan ya. Mungkin nanti ya kalau udah besar, udah SD, dia bakalan bantuin aku untuk rapi-rapi di rumah. Dan ini di siang harinya aku udah cuci semua gordennya, langsung aku jemur ya. Kebetulan bagian sini itu kosong, dan tadi itu aku udah jemur banyak. Dan untuk si spray itu aku sampai ke belakang sana ya teman-teman. Pokoknya nyempil-nyempil aja di mana ada gantungan alias gantar buat jemur, itu aku pasang deh. Pokoknya hari ini tuh udah kayak di pasar kaget aja, banyak banget jemuran cucian kayak gitu ya teman-teman. Sampai depan rumah aku itu ketutup semua kayak gitu. Dan itu ada jemuran tetangga aku, pokoknya aku geser-geser aja karena itu kan pakaian anak-anak yang udah mau kering gitu, jadi itu aku geser aja karena nggak ada tempat lagi gitu loh teman-teman. Gini nih efek yang nyuci kerajinan, semua dicuciin. Dan ini alhamdulillah untuk gordennya udah terjemur, tinggal spraynya nih yang mau aku jemur di pinggir rumah orang kayak gitu ya. Oke, dan ini ke sore harinya, alhamdulillah ya, pokoknya tiba-tiba celing aja udah selesai dan udah sore aja, udah kering. Kebetulan untuk gorden ini nggak aku riska lagi ya teman-teman, ya udah deh langsung aku pasang aja kayak gini. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Aku mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini agar lebih berkembang pastinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.